dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat semuanya? Ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, silakan duduk senyaman mungkin menghadap ke Bu Uri semua dulu ya. Sama silakan siapkan alat tulis dan juga buku tulisnya. Nanti kita akan pelajaran ya semuanya. Sudah dibuatkan semuanya? Sudah. Sip. Semangat ya hari ini. Kimia. Pasti bisa. Semangat ya. Semoga semangatnya nanti bertahan sampai akhir pembelajaran. Siap? Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Risa pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk belajar hari ini agar ilmunya bisa terserap, lancar dan nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita awali pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak berangkat ya anak-anak? Niken, Bu. Oh, Niken. Kenapa Niken tidak berangkat? Ada yang tahu? Nggak tahu. Alfa ya berarti ya? Iya. Oke, nanti Ibu akan konfirmasi ke wali kelasnya kenapa Mbak Niken tidak berangkat. Oke. Lihat ya. Nah, karena hari ini kita akan belajar materi baru, benar-benar baru, yaitu judulnya apa? Kalau kalian dari sini? Koloid. Kita akan belajar tentang koloid ini. Sebenarnya asing atau tidak ya dengan istilah koloid ini? Asing ya? Sebenarnya kalau dari istilahnya memang asing, tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu dekat dengan yang namanya koloid. Hanya saja kalian belum menyadari bahwa itu adalah koloid. Contohnya kalau di gambar ini adalah mayones. Lalu ini ada gambar apa anak-anak? Adakah yang belum pernah mengonsumsi agar-agar? Apakah pertanyaannya ya? Apakah koloid itu bentuknya hanya seperti agar-agar dan mayones saja? Tidak ya, jawabannya tidak. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk koloid itu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Bentuk-bentuk dari koloid itu bergantung pada fase terdispersi dan juga medium pada dispersinya.
Kalau kita lihat di peta konsepnya bisa dibedakan berdasarkan ada ukuran partikelnya berapa masing-masingnya, bagaimana kestabilannya mereka. Di dalam serangkaian ini nanti Ibu akan mengambil penilaian kalian ya. Ada 3 penilaian, penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Oke, untuk stimulasinya di sini ada Ibu berikan gambar campuran air dan pasir dan juga susu. Coba dari ketiga campuran ini silahkan pikirkan jika di pikiran kalian, apakah ketiga campuran ini memiliki hubungan dengan yang tadi kita bahas tentang larutan koloid dan juga suspensi? Apakah ada persamaannya atau perbedaannya atau bagaimana? Silahkan diutarakan. Ada yang mau mengutarakan? Kira-kira apa ya? Kita identifikasi masalahnya. Hubungan antara 3 campuran ini dengan yang akan kita pelajari hari ini. Saya Bu. Oke, silahkan Mary. Apakah ada persamaan dan perbedaan di antara 3 campuran ini? Apakah ada persamaan dan perbedaan di 3 campuran ini? Ada lagi dari kelompok lain? Oh, Nabila, silahkan. Kan 3 campuran itu belum tentu koloid. Bagaimana cara membedakannya kalau itu masuk ke campuran apa aja? Bagaimana ketiga campuran ini dikelompokkan ya, masuk ke campuran yang mana saja? Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, Mas Axel. Bagaimana Silakan. ciri-ciri dari koloid, larutan atau suspensi? Bagaimana ciri-ciri dari larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan 3 gambar ini ya? Oke, berarti sudah kita kerucutkan ada 3 masalah ya. Yang pertama, apa persamaan dan perbedaan dari ketiga campuran ini? Lalu yang kedua, apakah di sini tadi ada koloid? Kalau belum tentu, bagaimana cara membedakannya dari pendapat Mbak Nabila ya? Dan yang terakhir dari Mas Axel, bagaimana membedakan ciri-ciri dari larutan, sejati, koloid, dan suspensi? Nah, apakah ketiga campuran ini termasuk ke dalam campuran tersebut? Itu ya, sudah paham permasalahannya? Sudah. Oke. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita akan melakukan percobaan. Nanti Ibu berikan RKPD dan Ibu terangkan langkah-langkahnya. Silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, sesuai. Oke, silakan Mbak Tasya, Ibu dibantu untuk membagikan RKPD dan juga bahan ajar. Masing-masing kelompok satu-satu saja ya Mbak Tasya. Jadi nanti kalian akan mengumpulkan data dengan percobaan. Di situ sudah diberi petunjuk ya, ada alat dan juga bahannya. Lalu ada prosedur percobaannya seperti apa. Nanti dibaca bersama-sama dengan teman kelompoknya. Lalu nanti setelah melakukan percobaan dicatat data percobaannya ya di tabel yang sudah Ibu sediakan di sini. Sampai sini paham untuk pengolahan dan pengumpulan datanya? Oke, maka boleh kita mulai ya. Boleh melakukan percobaan sekarang, dikumpulkan data dari percobaan dan juga silakan mengkaji dari beberapa sumber bahan ajar, dari buku paket, dari buku atau dari internet. Tapi ingat, yang dari internet pilih yang terpercaya, jangan dari Wikipedia atau Brand. Siap semuanya? Siap. Data di tag-tagnya kimia. Pasti bisa. Oke, silakan melakukan percobaan. Ibu beri waktu 30 menit ya. Oke, silakan ada di We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. Ini sepertinya sudah hampir selesai. Manis gula atau asin? Dan kalian presentasi ya hasil kerja kelompok kalian tadi berdasarkan percobaan dan juga kalian tadi sudah searching di internet. Oke, kelompok siapa yang akan maju duluan? Silakan. Kelompok
masukkan? Nomor 1 dan nomor 2. Yang koloid nomor berapa? Nomor 5 sama 6. Yang suspensi nomor 3. Nah, ketika tadi disaring dengan kertas saring, apakah ada residu atau tidak? Kira-kira ketika dia presentasi dari kelompoknya Mary ya, apakah kelompok Nabila sama Manda ada berbeda jawabannya? Tidak. Oke, sama semua? Mana yang tidak bisa menghembuskan menurut kalian? Air gula Sama air. Kesimpulannya Mbak Manda tentang larutan suspensi dari koloid sebenarnya sudah benar ya. Cuma mungkin kalimatnya itu kurang apa? Anak-anak kurang sinkron antara larutan suspensi dan juga koloid. Jadi untuk lebih memahami kita lihat pengertian dari larutan suspensi dan juga koloid. Jadi kalau larutan adalah di kelas pelajaran bisnis. Oke, jadi ini kesimpulannya tadi sudah bisa larutan, koloid dan juga suspensi. Ini tadi jawabannya sudah kita bahas dan juga kelompoknya tadi sudah benar ya. Nah, ketika larutan diberi sinar, tidak ada sinarnya ya, dia langsung nembus, langsung ini koloid dan ini suspensi. Jadi kalau yang koloid itu benar-benar bukan tahan di situ, tidak ada lintasannya. Lintasannya hanya kecil sekali, tapi kalau suspensi dia itu membutuhkan tapi lintasannya terkait seperti ini. Dan kalau suspensi kan dua fase terlihat ya, jadi kalian bisa membedakan mana suspensi, koloid dan juga larutan. Paham sampai sini anak-anak? Oke, nanti bisa dilihat ya di kelas pelajaran. Nah, kita simpulkan bersama-sama tadi larutan sejati, koloid dan suspensi. Larutan sejati adalah sistem dispersi yang partikelnya tadi gimana? Tersebar merata sehingga sifatnya adalah homogen. Koloid tadi dia partikelnya lebih kecil dari suspensi, namun lebih besar daripada koloid dan sifatnya adalah heterogen dan memiliki sifat efek indah. Perbedaan larutan sejati, koloid dan suspensi tadi dilihat dari berapa aspek anak-anak? Kestabilan, ya kan? Efek indah, penyaringan, kestabilan, jumlah fase, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Untuk melihat apakah benar-benar kalian sudah bisa, maka silakan isi proses ini ya anak-anak. Oke, gimana pelajaran hari ini setelah mengikuti percobaan? Apakah kalian puas pelajaran hari ini? Oke, sepertinya puas ya, tapi mungkin semangatnya dari awal lagi semangat, tapi ke belakang sepertinya agak kurang semangat sedikit ya. Betul ya, iya nggak apa-apa. Oke, untuk pelajaran berikutnya, tugas dan materi selanjutnya, nanti tugasnya adalah RKPD-nya silakan diupload di Google Classroom. Lalu tadi ya, lakukan uji perbedaan dari susu kental manis dan juga susu bukunya tadi, dilihat dengan center tadi ya. Nanti dilaporkan juga di Google Classroom. Lalu untuk materi selanjutnya tadi sudah Ibu singgung terus menerus tentang bentuk dari koloid dan juga sifat-sifatnya. Nanti bisa kalian pelajari dan bahan ajarnya akan Ibu share di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini begitu, kira-kira ada pertanyaan? Itu cukupkan pertemuan hari ini. Maka kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kita berdoa sesuai dari keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ibu cukupkan pertemuan hari ini ya anak-anak. Jika ada kesalahan hari ini dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti lewat WA Ibu atau ketemu Ibu lagi. Kalau LKPD-nya belum selesai, ada beberapa yang diperbaiki, silahkan diperbaiki. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.